di Cornell University. Jadi kalau ditanya TI itu pertama menghasilkan doktor di mana? Itu di Cornell University di Amerika. Ya, Cornell itu termasuk universitas yang top ya. Sampai sekarang Cornell University ada. Siapa lulusan pertama teknik industri S3 ya? Adalah namanya Ralph Barnes tahun 1933 dan bukunya dipakai sampai sekarang. Nah, ini isinya salah satunya adalah work measurement. Ya, bagaimana mengukur. Jadi work measurement adalah satu proses dari menganalisa suatu job for the purpose of setting time standard. Ya. Bagaimana suatu time standard itu bisa di-set ya. Jadi intinya nanti kita ketemu namanya standar waktu atau time standards ya, time standard. Untuk sebuah pekerjaan tertentu time standardnya berapa. Nah, itu yang sudah memperkirakan semua hal ya, termasuk dalamnya ada allowance juga. Jadi orang tuh kan kerja kan nggak mungkin benar-benar kerja cepat aja ya, nanti kecapean lagi dia. Jadi dia ada allowance tertentu. Kenapa kita gunakan ini untuk men-schedule work and allocate capacity supaya kapasitas dan kita bisa alokasikan dan termasuk juga kita men-schedule kerja. Kemudian kita bisa motivate dan measure work performance supaya kita terus bisa melakukan work measurement karena kuat dan karena banyak manfaatnya. Yang ketiga adalah evaluate performance. Kita bisa melakukan evaluasi dari performance suatu pekerjaan. Yang keempat adalah provide benchmark. Benchmark itu adalah patokan. Jadi kalau patokannya segini, yang lain harus ikutin kalau pengen bagus. Nah gitu, ya. Nah ini caranya sederhana aja. Pertama kita hitung normal time-nya dulu. Ya, nanti ada contohnya. Normal time-nya berapa? Nah, bagaimana supaya dapat normal time atau NT? Adalah observe performance time per unit. Jadi kalau kita unit adalah unit produk ya. Sebuah produk itu berapa waktunya observe performance time per unit dikali satu performance rating. Ya. Jadi itu namanya normal time. Nanti ada contohnya. Nah, apa performance rating? Performance rating itu is usually expressed in decimal form in these formulas, ya. Jadi diekspresikan satu bentuk decimal form. Jadi so a person working 10% faster than normal, dia would have a performance ratingnya 1,1. Nanti Anda harus kalikan 1,1. Kalau Anda lihat, ya, tempat eksperimen Anda ngelihat kok dia kelihatannya kerja cepat-cepat. Nah, kalau dia cepat-cepat, nanti performance ratingnya Anda tambah jadi kalikan 1,1. Nah, tapi sebaliknya kalau Anda lihat ternyata dia kerjanya dalam tempo melambatkan atau agak sengaja melambatkan, maka nanti performance ratingnya Anda kalikan 0,9. Gitu. Ya, ini ada peristiwa psikologi yang penting ya. Peristiwa psikologi yang penting yang saya maksud adalah gini. Kalau kita punya tempat eksperimen kita lakukan pengukuran waktu. Orang-orang yang udah terlampau sering dilakukan observasi, maka dia cenderung melambatkan. Hati-hati itu. Itu kebiasaan manusia. Ya. Nah, saya mau nanya nih, Aulia nih, sini ada Aulia. Kenapa kira-kira dia lambatkan? Karena kurang tahu juga sih Pak. Mungkin karena emang kerjanya susah ataupun dia malas. Ya, belum tepat. Siapa? Yuni, mau coba nggak? Kenapa kalau, gini pertanyaannya, kenapa kelompok kerja yang sedang kita observasi atau kita bukan eksperimen, yang sudah terbiasa diobservasi oleh banyak orang gitu ya, dia cenderung melambatkan dari yang seharusnya. Ya, misalnya dia melakukan assembling apalah ya, assembling misalnya toys, mobil-mobilan dia lakukan assembling supaya bisa jadi produk gitu ya. Nah, tapi kalau gara-gara kita liatin terus dia memelankan sebenarnya. Itu ada peristiwa psikologi yang umum seluruh dunia. Pertanyaan saya, kenapa dia lambatkan? Yuni, coba jawab. Mungkin kalau pikiran saya sih mungkin antara dia mau ekspektasi bosnya lebih rendah, jadi kayak dia performanya lebih rendah supaya kayak ekspektasinya gak terlalu tinggi. Soalnya kan dia constantly jadi dia gak harus perform at his best each time. Jadi ekspektasinya diturunkan. Jawabnya Atau betul. kayak, oh benar ya, oke, nice. Ya, jadi Yuni lebih tepat jawabnya karena ternyata manusia tuh kalau udah tahu dia lagi mau dites, dia nggak mau tuh terlampau cepat-cepat. Kalau cepat-cepat nanti dia jadi standar waktu cepat-cepat, dia capek tuh ngikutinnya. Ya, jadi expect. Jadi supaya orang jangan expect cepat. Kalau dia expect cepat, dia kan nanti harus ngikutin terlalu cepat.
Nah, sekarang pertanyaannya, ada juga yang jadi cepat-cepat tuh, begitu kita periksa cepat-cepat. Ya, ada. Terutama apa? Nah, ini nggak usah nanya, cuman saya jelaskan aja. Terutama untuk kelompok kerja yang jarang atau nggak pernah, biasanya. Nggak pernah kita lakukan observasi. Dia cepat-cepat malah. Kenapa? Nervous, misalnya, gara-gara dilihatin dia nervous, ya. Terus dia juga belum mengerti ini maksudnya untuk apa, ya udah kita kerja giat. Nah, giat akhirnya jadi cepat-cepat. Nah, begitu. Nah, peristiwa ini orang-orang TI diketahui, oh iya benar. Berarti kalau dia cepat-cepat, maka kalikan 1,1. Sehingga normal time-nya jadi lebih lambat. Benar nggak? 1,1 kan menyebabkan jadi waktunya lebih panjang. Benar kan? Nangkap ya? Yuni, Aulia, dan teman-teman yang lain ngerti kenapa dikali 1,1? Karena dia berusaha cepat-cepat, maka kita kasih kalikan 1,1. Jadi menormalkan. Makanya normal time namanya. Kita normalkan. Begitu dia ngelambat-ngelambatin, wah ini main-main nih ya, main-main. Gua kali 0,9, saya kali 0,9. Jadi normal time-nya jadi lebih kecil, benar nggak? Benar kan? Normal kalau lebih kecil itu artinya berarti mempercepat dari sesuatu yang dia lambat-lambatkan. Akhirnya kembali ke normal. Nangkep? Nangkep nggak semua? Semua teman-teman yang lain ada yang nanya nggak di sini? Oke ya, jelas ya. Berarti penjelasan saya sangat jelas. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini rumusnya. Yang atas sama yang bawah sama ya. Jadi kalau saya sih cenderung pakai yang atas saja. Normal time per unit dikalikan per motion rating. Lanjut. Nah, bagaimana standard time-nya? Nah, kalau Anda mau ngitung standard time, itu adalah normal time yang tadi Anda tambahkan allowance dikalikan normal time lagi. Ya. Standard time-nya atau standard time adalah NT1 tambah allowance sama aja. Nah, pertanyaannya allowance. Apa tuh allowance? Allowances ya. Allowances adalah can be checked in special table. Lihatlah buku-buku IE books which for men and for women are different. Jadi kalau allowance itu sebenarnya seperti kita memberikan tambahan waktu pada dia dari yang seharusnya, ya, untuk mencukupi kebutuhan kemanusiaan dia. Dia kan punya kebutuhan. Salah satunya ke kamar mandi, ya. Salah satunya ke kamar mandi. Kalau dalam 7 jam kerja satu shift biasanya 7 atau 8 jam kerja. Itu pasti dia ke kamar mandi atau hal-hal lain termasuk makan, ya kalau di Indonesia isoma, istirahat, sholat, makan, ya. Itu harus dikasih allowance-nya. Begitu. Ya. Nah, ternyata perempuan sama laki beda. Sekarang Anda boleh tebak-tebak, ya. Angka allowance-nya gedean untuk laki atau besaran untuk laki atau besaran untuk perempuan? Ayo. Perempuan bukan, Pak? Ini siapa yang jawab? Renata. Iya, Pak. Renata, Pak. Kenapa perempuan? Karena maksudnya dari behavior-nya juga kayak pasti yang perempuan tuh lebih kayak repot atau kayak perlu ngapa-ngapain dulu gitu, Pak. Kayak siap-siapnya. Bahasa kitanya rempong ya. Iya, Pak. Rempong. Jadi betul ternyata jawabannya rempong. Jadi dari zaman dulu tuh udah sama aja. Ya. Kalau perempuan itu ke kamar mandi pasti lebih lama dibanding laki, gitu kan? Contohnya gitu. Dan punya banyak hal. Jadi dia allowance-nya perempuan berarti agak lebih besar. Ya. Nah, ini sering terjadi perdebatan. Oh, kalau begitu perempuan itu memerlukan waktu yang lebih lambat dan sebagainya. Perusahaan rugi dong, gitu ya. Ya, perusahaan jadi rugi dong. Kan ada pertanyaan gitu, memperkerjakan perempuan. Ternyata dalam kenyataannya apa? Tidak tuh. Ya, tidak banyak perempuan yang justru ingin dipekerjakan, terutama dalam assembly line dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan itu banyak sekali. Sekarang gini aja, langsung saya jelaskan. Perempuan itu banyak dipekerjakan di Indonesia. Itu bukan karena UMR-nya lebih kecil. Enggak, kita nggak boleh membayar perempuan lebih murah. Ya, nggak boleh. Itu ditangkap ya. Maksudnya itu melanggar hukum. Ya, di beberapa negara berkembang itu masih ada loh. Ya, jadi Indonesia cukup berbangga bahwa mungkin karena ada RA Kartini ya, ya kita nggak berani itu menggaji perempuan lebih rendah. Ya nggak ada lah ceritanya. Ya, cuma nah kalau lihat dari sini orang UMR-nya sama, padahal perempuan punya standard time lebih lama loh nantinya. Ya, pertanyaannya kenapa masih banyak perusahaan menyenangi pekerjaannya itu perempuan? Ini paling bagus yang jawab jangan perempuan ya.
yang jawab harus laki. Ayo, cowok. Yang jawab cowok. Mungkin ada alasan. Perusahaan rokok, sorry aja, contohnya kurang bagus ya. Contohnya ada perusahaan rokok. Perusahaan rokok tuh pekerja yang masukin ke dalam ngepak itu segala macam tuh lebih banyak perempuan. Dan itu diyakini bukan karena gajinya lebih kecil. Bukan, kita sama. Tapi kenapa perempuan menjadi pilihan, menjadi preference dibanding laki? Saya mau nyoba jawab. Siapa nih? Fikri, Pak. Siapa namanya? Fikri? Fikri. Ya, Fikri kenapa? Mungkin karena perempuan tuh rata-rata lebih teliti gitu, Pak, lebih telaten daripada laki-laki. Iya, kelihatannya itu ya. Dan satu lagi, perempuan itu bersedia atau lebih tidak terganggu dengan pekerjaan yang sifatnya rutin, mengulang-ulang. Ya, dalam manufaktur kita banyak assembly line, hal-hal kerjaan yang mengulang-ulang. Itu aja. Ya, laki-laki itu ternyata menurut tentu ya bisa kita tes pada tes psikologi, lebih cepat bosen. Ya, cowok tuh bosenan. Ya, bosen terhadap apa yang dia kerja. Kalau perempuan masih mau melakukan sesuatu yang secara genetik secara genetik mereka mau melakukan sesuatu yang lebih mengulang dibanding laki. Ya, laki itu lebih bosenan. Ya, kira-kira itu jawabnya. Ya, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang pengulangannya tinggi, banyak industri yang kita ambil contoh di Indonesia aja, pengulangan tinggi itu lebih baik perempuan. Dan juga ketelitian, betul. Ketelitian tingkat-tingkat karena dia telaten ya. Mungkin kata-kata yang lebih cocok untuk laki dan perempuan. Kalau perempuan itu kekhasannya telaten. Telaten itu apa sih telaten mungkin bisa didefinisikan ya dalam Indonesia telaten. Sedangkan kalau laki-laki itu apa sih? Lebih mementingkan kecepatan, otot, begitu ya. Dinamik gitu ya, dinamis, nah gitu kira-kira. Jadi kalau laki-laki itu lebih ditaruh di suatu tempat-tempat yang begitu, ya. Tapi kalau perempuan yang mengulang dan sebagainya lebih baik perempuan, ya. Kira-kira itu tadi diskusinya ya cukup menarik ya tentang pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Nah sekarang kita latihan nih ya bagaimana cara ngitungnya. Ya, kita ngitung. Nah, misalnya gini, you want to determine, ya, bilangnya determine ya, kadang-kadang orang Indonesia bilangnya determine the standard time for a job, ya. The employee selected for the time study has produced, ya, dia harus memproduksi 20 unit, ya, produk dalam 8 jam kerja, ya. Kalau contoh-contoh soal sering sekali 8 jam kerja, dalam kenyataannya susah 8 jam kerja satu shift, karena pasti ada istirahat minimal 1 jam, bahkan kadang-kadang lebih. Ya, jadi berarti satu shift itu berarti sebenarnya efektif waktunya hanya 7 jam kalau di Indonesia. Tapi kalau contoh-contoh soal selalu dibilang 8 jam. Ya, kapan istirahatnya, kapan makannya ya, kan nggak ada makan, nggak ada isoma dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan contoh-contoh sederhana. Biasanya contoh-contoh soal itu disederhanakan supaya kita ngerti konsepnya, ya, tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya kompleksitas gitu ya. Your observation made the employee, kita nih anggaplah diri Anda seorang observer ya. Nah, kemudian Anda lihat bahwa employee nervous. Ya. Tadi kan saya udah kasih contoh nervous ya. Ya, kan, dan oleh karena itu you estimate that the employee work about 10% faster. Benar ya? Ya. Kalau dia nervous dia cepat-cepat. Dia cenderung 10% faster. Ini masih ingat nggak nih? Nanti kita kaliin berapa? Jangan, kalau 1,1 nanti jadi lebih lambat. Ini makanya 0,9 malah, benar ya? Nah, karena dia cepat-cepat itu kan nggak normal. Maka Anda kali ini 0,9 nantinya. Ngerti ya? Ya. Kalau Anda tambahin 1,1, jadi malah nggak normal. Jadi 0,9 itu kan jadi, dia cepat-cepat, sorry ya. Ini jangan-jangan benar kamu, saya salah. Karena dia cepat-cepat, harusnya lebih lambat, benar nggak? Oh, lebih lambat, berarti benar 1,1. Saya selalu betul jadinya. Malah dilambatin. Jadi makanya kita cari normal time dulu. Normal time itu menormalkan dari keadaan yang tidak normal, kan gitu. Nah, keadaan tidak normalnya apa? Dia cepat-cepat nervous. Ya, karena dia cepat-cepat nervous, maka kita kaliin 1,1 supaya lebih panjang waktunya, gitu kan? Benar ya? Logikanya masuk ya? Oke. Kemudian allowance-nya dikatakan langsung aja dikali 25%. Nah, ini sebenarnya contoh soal yang nggak begitu bagus.
karena kita pengen tahu allowance itu apa aja. Nah, sayangnya kita nggak diberi contoh. Ya, kalau Anda baca buku Motion and Time Study atau buku-buku TI lain yang membahas ini, maka Anda dikasih tabel. Ya, tabel kenapa dikasih 25%? 25% gede banget loh. Ya. Jadi waktunya ditambahin 25%. Misalnya anggaplah waktunya adalah 2 menit gitu ya, atau 3 menit untuk membuat satu produk, maka 25% dari 25 menit kan lumayan gede itu. Ya, untuk menambah dari 3 menit tadi itu. Ya. Questionnya what is the normal and standard time? Jadi normal time-nya berapa? Sangat mudah ngitungnya. Nah, itu dia pakai rumus yang itu. Time work-nya adalah sebenarnya 480 bagi 20. Ya, number of unit produce-nya 20. Dia pakai rumus yang kedua tapi sama aja isinya. Ya. Number of unit produce-nya 20, time work-nya adalah 480. Kemudian dikalikan 1,1 karena dia cenderung kecepatan. Oleh karena itu Anda tambahin kalikan dengan 1,1 supaya jadi lebih lambat ya, karena angkanya jadi lebih besar artinya lebih lambat. Dapatlah 26,4. Nah, kemudian standar time-nya adalah 26,4 ditambah 26,4 kali 0,25. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Udah cukup jelas ya? Nah, sebenarnya ada contoh lain nggak? Nah, ini work sampling sebentar. Work sampling time study, nanti ini bisa dibahas nanti. Nah, justru saya ingin kembali ke belakang dulu. Ya. Kembali, ini ada waktu, kita mungkin sekitar 15 menit lagi aja karena ada yang mau sholat Jumat dan sebagainya. Nah, jadi yang kita bahas itu sebenarnya adalah, kalau lihat dari objektif daripada slide-slide ini, ya, chapter ini, itu adalah dia titik yang keempat, work measurement. Yang di atasnya ada beberapa pengetahuan lain yang Anda harus tahu. Ternyata untuk mendesain job itu ada definisinya, kemudian apa sih job design itu, kemudian ada tren-trennya, kemudian juga ada tadi work measurement. Contohnya sederhana banget, kelewat sederhana, karena kita nggak tahu tuh yang allowance itu kok sampai 25% ya, dikasih apa aja sih. Kenapa kita harus ngasih 25%? Kan 25% itu banyak. Kalau menurut saya begitu. Jadi kita kayaknya kalian tuh harus coba cari ya yang namanya allowance dalam itu seperti apa sih tabelnya. Kenapa sih harus ditambahin 25%? Bisa nggak sih hanya 10% aja? Ya. Karena kebanyakan menurut saya. Karena iya sih, kita memang ada beberapa kegiatan kita yang memang itu kegiatan yang sifatnya human, kegiatan manusia. Ya, dia harus makan, mungkin ya, dia harus dimasukkan di situ jadinya. Jadi waktunya akan lebih lama ya kalau lihat dari rumus tadi. Oke, saya pengen ngulang dari awal jadinya. Nah, jadi yang kita bicarakan itu adalah satu fungsi dari ingin menspesifikasi dari activity. Nah, ini kalau ditanya ilmu TI yang paling asli apa sih ya ini? Ya, ilmu TI yang paling asli adalah motion and time study. Ya, kalau ditanya. Ya, ini adalah time study yang barusan kita latihan adalah time study. Ya, motion belum. Motion itu baru minggu depan kita belajar. Ya, motion. Jadi kita baru time study hari ini. The objective of job design is to develop jobs that meet the requirement of the organization dan juga teknologinya. Is technology that satisfy the job holders' personal and individual requirement. Ya, jadi artinya udah pasti akan sesuai dengan requirement dari organisasi. Tentu organisasinya jadi puas karena pekerjaannya udah diatur demikian. Tapi jangan lupa juga supaya ada kepuasan kerja dari siapa? Dari pekerjanya, gitu loh. Ya. Jadi orang TI sebenarnya sangat memperhatikan pekerja. Pekerja harus mendapat kepuasan kerja juga, bukan hanya perusahaan yang mendapat kepuasan dari hasil-hasil alasan ekonomi gitu ya. Tapi juga orang menjadi senang pada bekerja di situ, dia mencintai pekerjaannya, dia menikmati ya walaupun mungkin pekerjaannya mengulang, tapi dia udah dibuat demikian nyaman tapi produktif. Gitu tujuannya. Ya, nah decision dari job design memang panjang ya kalau diluas-luasin ceritanya ya, karena ada masalah mental and physical karakteristik dari orangnya. Misalnya ini teorinya ya. Kemudian dia bisa tugas kerjanya seperti apa. Kemudian ternyata juga berhubungan dengan geographic. Ya, geographic itu orang itu bekerja pada situasi seperti apa. Ya, di teknik industri kita di
di labnya ergonomi, kita punya satu ruangan namanya hot and cold room. Hot and cold room. Jadi satu ruangan yang bisa dipanasin, jadi bisa didinginin. Didingininnya bisa sampai minus 20 derajat. Ya, bisa kayak lemari es lebih dingin lagi. Dipanasinnya bisa sampai 40 atau 50 derajat. Jadi suasana kerjanya bisa ditiru di situ. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk menggambarkan geographic and local organization of work areas. Jadi kalau suasana kerjanya berbeda, pasti menghasilkan performance yang berbeda. Gitu ya. Nah, when adalah time of day, time of occurrence in the workflow. Jadi di mana? Dalam satu workflow, dalam satu aliran kerja dia ada di mana. Why? Organization rationale for the job, objective and motivation of the worker. Jadi inilah kenapa kita lakukan job design, supaya ada para pekerja itu bisa mendapatkan suatu waktu yang membuat motivasi dan kepuasan kerja dia membaik. Bentar ya. Oke, how? Ini dia. Kita menggunakan method of performance and motivation. Jadi dua-duanya. Ya, sebagaimana motivation itu juga bisa meningkat. Nah, sekarang ada tren, ada job design. Waktu Anda mendesain suatu job, bukan hanya work measurement kayak tadi ya. Kan work measurement adalah bagian daripada job design. Tetapi yang lain-lainnya juga, ya. Maka Anda harus mengatakan quality control as a part of the worker job. Jadi worker itu bekerja juga untuk mengawasi kualitas. Nah, kalau dulu ya sebelum tahun 90-an ya, sebelum tahun 90-an, seolah-olah dipisah banget. Quality control itu mengontrol kualitasnya aja, kemudian operator tuh mengontrol kuantitasnya saja, berapa yang dia udah hasilkan. Masalah ada apa namanya pelanggaran kualitas sepertinya bukan tanggung jawab dari disebutnya workers job, bukan isi workernya yang tanggung jawab, tetapi adalah petugas kualitas. Nah, ini nggak boleh lagi seperti gitu. Ya, kalau seperti begitu itu nanti timbul suatu kata-kata ya. Saya masih di industri sebenarnya, saya pernah dengar kata-kata yang kurang bagus dari seorang worker. Workernya bilang begini, udah pokoknya kita kerjain aja dengan quantity yang banyak. Kalau nanti ada masalah kualitas, biarlah orang quality control yang bisa nangkap itu. Ya, kan perusahaan sudah gaji mereka untuk menangkap itu, gitulah. Ya. Hal ini kurang baik karena apa? Karena pasti saja quality control itu ada yang kelolosan. Quality control itu nggak mungkin bisa melihat satu-satu. Ya, dia bahkan menggunakannya sampling. Ya, quality control kita kan menggunakannya sampling. Ya, kira-kira tahu ya artinya sampling ya. Sampling itu adalah mengambil dalam satu lot tertentu, kemudian dia tes, kemudian dia anggap kalau tesnya itu baik atau jelek, itu bisa mewakili yang lain. Jadi dia nggak lakukan inspection. Kalau inspection, dia satu-satu dicek. Ya, tapi kalau quality control, apalagi disebutnya statistical quality control, maka dia lakukan sampling. Jadi ada masih kemungkinan lolos. Oleh karena itu sekarang worker job, ya quality control adalah bagian daripada worker job. Dia harus melakukan pengontrolan kualitas juga. Kemudian kita juga harus mendesain cross training worker to perform multi skill job. Ya, kalau dulu orang bekerja di mesin A, terus mesin A sampai pensiun. Dulu begitu. Alasannya supaya dia makin lama makin jago. Ternyata kalau dia terus begitu, hasilnya lebih jelek. Ya, hasilnya lebih jelek. Maka dia harus melakukan cross training worker to perform multi skill job. Jadi worker yang baik adalah dia multi skill. Multi skill itu artinya dia bisa melakukan bukan hanya mesin A saja, mesin B pun bisa, mesin C pun bisa. Sekarang mau nanya, kenapa multi skill itu lebih baik dibanding single skill? Siapa yang mau jawab? Pak, saya mau coba jawab, Pak. Ya, gimana Renata? Menurut saya, kenapa multi skill itu dibutuhkan? Karena pasti ada waktu yang ada orang yang, maksudnya suatu waktu pasti dibutuhkan gitu loh, Pak, dan tidak ada yang bisa menggantikan. Sementara yang worker yang memiliki multi skill ini pasti bisa, walaupun hanya dasarnya, pasti akan bisa dioperasikan gitu loh, Pak. Betul, ya.
Itu salah satu yang menurut saya jawaban yang akhirnya bisa hampir memenuhi semua. Paling ada tambahan sedikit. Betul. Dengan multi skill itu sebenarnya dia bisa menggantikan yang lain. Jadi perusahaan pasti untung dengan itu. Yang kedua, untuk dirinya sendiri, multi skill itu menyebabkan dia tidak melulu hanya tahu satu. Ya, dia sendiri bisa yang lain. Artinya dia worker itu sendiri pun punya keahlian lain yang bisa dipakai untuk mungkin kalau dia nggak bekerja di perusahaan yang sama, dia bisa di perusahaan yang lain, dia bisa pakai juga keahlian yang lain itu, gitu loh. Jadi sama-sama menguntungkan. Maka harus perusahaan untung karena kalau lagi ada apa-apa dia bisa menggantikan pada yang nggak masuk. Tapi dia sendiri untung, karyawannya sendiri untung bahwa dia juga bisa melakukan pekerjaan yang lain, bukan hanya itu saja. Kira-kira jawabannya itu, kenapa diperlukan cross training. Nah ini di Indonesia suka males nih, ya. Di Indonesia saya mengambil rata-rata aja ya, nggak semua sih. Males melakukan cross training. Ya, masih ada anggapan bekerja di satu tempat sampai tua tuh akan jago banget, akan nanti orangnya jadi makin pinter. Tapi ternyata enggak. Kebosanan atau dalam bahasa Inggrisnya boredom namanya. Get bored tuh kalau artinya dia bosen. Boring itu untuk menggambarkan sesuatu yang membosankan disebutnya boring, ya. Tapi kalau I'm bored itu bosen. Nah, kalau kebosanan boredom. Nah, boredom itu ternyata sangat menurunkan. Ya, ternyata orang-orang yang bosen pada satu keadaan, dia akan menurunkan performance. Ya. Oleh karena itu memang harus ada variasi. Dia harus dilakukan cross training. Bukan hanya di cross training, tapi juga ditempatkan di bagian yang lain. Itu namanya rotasi. Nah, harus ingat ya, namanya rotasi. Ya, cross training ini supaya karyawan bisa berotasi. Nah, salah satu kekurangannya di Indonesia, menurut saya secara umum ya, saya ambil rata-rata, malas melakukan rotasi dengan berbagai hal lah. Ya, jadi, nah akhirnya ada orang yang kelamaan bekerja di satu tempat itu justru tidak positif dalam banyak hal, secara teknis maupun secara sosial. Ya. Oke, langsung. Employee involvement and team approach to designing and to organizing work. Artinya apa? To designing and organizing work. Jadi bagaimana employee involvement? Mereka harus terlibat dalam segala suasana perusahaan. Perusahaan lagi susah apa tuh involve. Perusahaan lagi menuju apa, lagi pengen mendapatkan order baru dan sebagainya, dia harus involve. Jangan dia pekerja itu punya sifat tengbur, merasa tengbur. Siapa yang tahu singkatan tengbur? Tengbur tuh saya rasa singkatan dari saya sendiri ya. Tengbur tuh begitu lonceng tank dia kabur, ya itu tengbur namanya. Ya, pulang cepat-cepat, masuk ya berusaha untuk masuk tepat waktu. Habis itu begitu tank pulang dia kabur. Ya waktu kita SD kayaknya gitu tuh tengbur ya. Ya, tapi begitu SMP aja kita jarang tengbur, pulangnya masih main dulu. Nah, itu namanya tengbur. Ya, kalau karyawan untuk tengbur dia nggak mau ikutan dalam apa sih persoalan perusahaan itu, maka perusahaan akan mengalami penurunan performance. Maka dia harus involve, tapi involve secara positif. Oh, perusahaan lagi susah ya. Oh, perusahaan lagi ngadepin untuk mendapatkan order apa. Dia harus ikutan. Nah, ikutan itu bukan hanya dikasih tahu, tapi mereka harus dimasukkan dalam tim. Ya, masukkan tim untuk mikir ini, mikir itu ya. Jadi dilibatkan dalam persoalan-persoalan perusahaan, tapi juga problem-problem solving. Ya, problem solving adalah penyelesaian masalah, dia jadikan anggota tim untuk mikirnya. Ya. Kemudian itu waktu kalian mendesain dan mengorganisasikan work. Ya, kalau mendesain Anda yang kayak tadi itu, berapa time study-nya gimana, berapa waktunya, nah itu mendesain. Ya, mendesain juga motion-nya seperti apa, dia bergeraknya seperti apa. Jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang mengganggu anatomi tubuh. Ya, kalau anatomi tubuh, nah itu minggu depan yang kita belajar ya. Anatomi tubuh, maka tubuh akan cepat lelah dan sebagainya. Nah, tapi kalau organizing work berarti dia mengatur, ya, melakukan penyusunan, melakukan pengaturan pekerjaan, bukan hanya mendesain, tapi dia mengatur pekerjaannya antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain harus terkoordinasi dengan baik. Itu maksudnya gitu. Ya. Kemudian ada yang istilah namanya informating. Apa tuh informating? Informating adalah ordinary worker through email and internet. Sekarang semua harus terhubung connection pada email, internet dan sebagainya, keluar maupun ke dalam. Yang ke dalam pun harus terhubung, ya.
kita pun biasanya sekarang sudah terhubung melalui gadget-gadget kita. Ya. Buku ini kan dibuat agak lama, tapi sebenarnya sekarang sudah mulai tercipta. Ya. Jadi jangan sendiri-sendiri dan saling sulit berkomunikasi. Kemudian ada yang namanya extensive use of temporary worker. Sekarang ada kecenderungan justru menggunakan temporary worker dibanding pekerja tetap. Ya, walaupun hukum di Indonesia ya sebelum terjadinya omnibus law atau apa disebutnya cipta kerja, sekarang ada namanya undang-undang cipta kerja yang berhubungan dengan karyawan dan antara buruh dan majikan, itu namanya cipta kerja. Nah, kalau yang sebelum cipta kerja itu sangat kuat mendorong supaya semua pegawai itu menjadi pegawai tetap. Nah, kalau pegawai ada pegawai tetap, ada pegawai kontrak gitulah kira-kira ya. Nah, kalau temporary worker ini pegawai kontrak. Ya. Kalau pegawai kontrak kalau ditanya kerjanya di mana, dia bilang saya kontraktor. Wah, bagus dong, kontraktor kan pengusaha. Bukan, kontraktor tuh orang yang dikontrak-kontrak terus gitu kan ya. Jadi nggak pernah punya pegawai tetap. Nah, tapi dari sisi flexibility ya dan dari sisi kemodernan ya, kebaruan, ternyata negara-negara maju segala macam itu sudah mengarah pada temporary worker dibanding fixed worker, ya, dibanding pegawai-pegawai tetap. Ya, kalau pegawai tetap sebenarnya tanggung jawab perusahaan lebih besar gitu aja. Ya, kalau keluar harus pesangon dan sebagainya gitu. Ya, kalau pekerja temporary itu sebenarnya perusahaan jadi lebih enak. Tetapi di negara-negara maju, hal ini sudah bisa diterima oleh para pekerja-pekerja. Ya, dia nyaman-nyaman aja bekerja di satu perusahaan, nanti dia pindah dan sebagainya, itu bukan satu hal yang aneh ya. Tahun 90-an waktu saya ngambil master di Sydney, saya setiap pagi pemilik rumah saya itu dikirimin koran ya. Koran itu koran orang Sydney itu tebal banget ya. Tebal. Tapi saya bilang, kenapa sih orang Sydney ini pengen baca koran tebal-tebal gini bisa kebaca? Ternyata tidak. Ya, koran itu yang dibaca oleh orang Sydney itu hanya berita-beritanya itu mungkin 3 lembar di depan, 3 lembar di belakang. Ya. Di tengahnya itu adalah tentang temporary worker. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu menawarkan pekerjaan untuk 5 bulan, pekerjaan 2 bulan dan sebagainya. Ya, mereka tapi digaji gede ya, gajinya besar. Tapi mereka didorong untuk berpindah-pindah gitu, ya. Jadi rupanya isinya itu, saya bilang, wah, pantesan koran di sini tebel-tebel bener. Tapi sebenarnya yang menjadi berita itu nggak semua. Di tengah itu adalah sebenarnya iklan untuk pekerjaan. Ya, demikian tahun 90-an udah, ya, di mana Anda belum pada lahir, ya. Saya udah sekolah S2, ya. Kalian nih kelahiran tahun berapaan sih? Menjelang 2000. 2003, ada yang 2004, ada yang 2002, Pak. Buset deh. Iya, Pak. Dulu anak saya yang paling muda tuh lahir tahun 99 atau ya dekat-dekat angkatan 99 atau 2000. Berarti dia angkatan masuk universitasnya 2017 ya, 2017. Kalian ini kan 2021 ya, benar. Lama-lama saya ini ngajarnya bukan ke anak ya, ke cucu lama-lama. Soalnya anak saya paling kecil aja 2017 itu udah kakak kelasmu. Oke. Kita terusin ya. Temporary worker ini ada kecenderungan di sekarang waktu undang-undang baru Indonesia yang namanya Cipta Kerja ya, ada juga yang bilang Omnibus Law. Ini sudah mengarah pada temporary worker ya. Sudah mengarah pada temporary worker itu nggak apa-apa, yang penting dia digajinya benar dan sebagainya. Ya, soalnya kalau perusahaan tuh menerimanya hanya tetap, semua dipaksa untuk tetap aja, itu perusahaan jadi berat, ya. Jadi berat karena waktu dia ngeluarin dia harus ngasih pesangon, jadi tinggi ininya, cost-nya. Jadi kelihatannya pemerintah sekarang tuh pengen membuat negara kita perusahaan-perusahaan tuh lebih lincah, cost-nya lebih rendah, sehingga dia bisa lebih bersaing, ya, dengan cara meringankan atau merelaksasi, ya. Ada sebenarnya gini, ingat ya, namanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 itu keberpihakan Undang-Undang Nomor 13 UU ya.
UU itu lebih tinggi daripada Kepres. Kepres itu keputusan presiden, apalagi Kepmen. Kepmen itu adalah keputusan menteri. Jadi yang di atasnya payungnya itu adalah undang-undang. Kalau sampai keluar undang-undang, posisi hukumnya, ya. Nah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu keberpihakannya lebih banyak ke employees. Ya. Akibatnya mungkin negara merasakan selama 13 tahunan ya, dari 17 tahun masuk ke 2020 dirubah menjadi Ciptaker atau melalui Omnibus Law ya, dirubah menjadi keberpihakannya sepertinya ke arah pengusaha. Gitu. Nah, salah satu kalau yang keberpihakan ke pengusaha, temporary worker ini menjadi pilihan. Ya. Kemudian, perhatikan bahwa job design Anda juga harus memperhatikan automation of heavy manual work. Ya. Jadi kalau yang manual work itu harusnya Anda automation. Jangan semua dipaksa orang bekerja dengan otot. Maksudnya gitu. Buatlah segala satu menjadi otomatis, terutama untuk heavy manual work. Maksudnya gitu. Ya. Kemudian titik yang ketiga adalah commitment to providing meaningful and rewarding job for all employees. Jadi organisasinya tuh harus punya komitmen bahwa saya harus memberikan satu pekerjaan kepada anak buah saya, pada pegawai saya, yang meaningful and rewarding. Supaya kenapa? Supaya karyawan itu menjadi semangat dan dia bisa mengembangkan diri. Ya, kalau dia tengbur, digaji hanya untuk tengbur aja, pikirannya yang sempit, pokoknya gua gini udah selesai dia pergi, maka perusahaan jadi nggak maju juga, gitu. Jadi buatlah bagaimana organisasi komitmen dulu, perusahaan dulu komitmen ya, direktur utamanya, pemiliknya harus komitmen dulu, dia akan memberikan satu pekerjaan pada anak buah itu atau pegawai yang nanti meaningful and rewarding. Itu ada masing-masing tuh kalau Anda dalamin artinya. Meaningful itu artinya dia punya kebanggaan pada pekerjaan itu. Rewarding itu dalam arti ekonomi. Artinya dia juga bisa mendapatkan hasil kerja secara ekonomi yang bagus, entah itu dalam gaji tetap plus semacam insentif atau apa begitu. Itu namanya rewarding job. Ya. Kita habiskan, habis itu kita boleh tanya jawab sebentar. Nah, saya rasa itu trennya. Kemudian nanti ini nggak terlampau ya, ini nggak terlampau. Physical consideration hampir sama ya, nanti workplace psychology, ergonomics, work method tadi salah satunya adalah tadi work measurement. Oke. Baik, boleh tanya-tanya. Ada yang kalian mau tanya, terutama pada mungkin job design dan trennya dan sebagainya. Silakan. Oke, ini ada 4 orang raise hand. Siapa duluan? Saya nggak bisa tahu. Saya matiin dulu ini ya. Nanti kita bisa balik lagi. Silakan kalau ada yang mau nanya. Oh, ini banyak nih. Dari belah kiri aja ya. Austin dulu. Iya, pagi Pak. Kenalin, nama saya Austin. Sebenarnya mau bertanya aja tentang tadi saya sempat mendengar tentang Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah tadi. Nah, kan tadi Bapak bilang itu Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih cenderung membuat para calon pekerja itu menjadi calon pekerja yang kontrak gitu kan Pak ya. Nah, gimana caranya gini deh Pak, kan pasti pekerja itu kan beragam ya Pak, dari yang muda sampai yang tua. Nah, untuk yang muda-muda mungkin ini sebuah sebuah batu loncatan, sebuah kebaikan lah. Kayak dia bisa berpindah-pindah untuk mendapati jenjang karir yang jelas gitu Pak. Nah, kalau misalkan dia itu sudah dia itu berupa karyawan tetap tadinya, tapi karena sekarang ada makanya di PHK, tapi umurnya udah tua gitu Pak. Bagaimana itu industri itu bukan industri ya? Kira-kira apakah perusahaan itu, apakah orang teknik industri itu masih mau menerima orang-orang yang sudah mendekati umur non-produktif gitu. Misalkan umur 40, umur 45 gitu kan, itu kan setahu saya umur non-produktif itu 50 tahun ke atas Pak gitu. Terima kasih Pak, itu aja. Saya udah nangkap apa arti pertanyaanmu. Kira-kira gini, saya maknain. Kamu ngelihat sebenarnya kerja yang didorong oleh sekarang Undang-Undang Cipta Kerja supaya kerja kontrak itu lebih semarak gitu ya. Untuk anak-anak muda sih nggak ada persoalan gitu ya, nggak ada persoalan karena mereka mungkin memang kebanyakan dari anak muda
itu ada keinginan adventure gitu ya. Jadi dia mencoba sini, mencoba di sana, jadi lebih mudah juga bagi dia. Cuma persoalannya justru ya, saya ngelihat persoalannya justru pada yang tua-tua, begitu ya. Yang tua-tua kan perlu kepastian ya. Ya apalagi udah orang-orang bilang udah bau tanah, jangan-jangan ya bau tanah atau apa ya. Udah kurang sehat lagi atau apa. Dia pasti akan lebih susah untuk berpindah-pindah. Kira-kira gitu ya pertanyaannya Austin ya. Benar? Betul, Pak. Betul banget. Pendapat saya mengenai itu. Sepertinya benar. Menurut saya ini keberpihakan negara nih ya mungkin ya kalau nggak tahu ya, kalau saya menggambarkan presiden kita kan keberpihakan pada anak muda segala macam tuh kuat ya. Jadi saya rasa memang kayaknya emang ini lebih di-set untuk angkatan muda ya saya lihat. Kalau angkatan tua tuh nggak takut banget lah ya, nggak seneng banget tuh kalau dia pengen kepastian kan ya, pengen kepastian. Dan begitu dia didorong untuk pindah-pindah juga ada susah, udah umur ya. Kecuali yang punya keahliannya ada namanya tuh silver lining. Silver lining tuh dianggap rambutnya sudah punya garis silver di sini berwarna keperakan, itu pinter di bagiannya, itu ahli namanya. Nah silver lining itu dicariin. Saya punya filmnya tuh, kayaknya saya kayaknya perlu saya tayangkan satu kali. Mungkin minggu depan saya pasang film. Kita pasang film nih minggu depan. Nah itu ada cerita bagaimana silver lining. Silver lining itu adalah orang-orang tua yang masih dipekerjakan dan dia dibayar mahal untuk itu karena punya keahlian tangan ya. Dalam manufaktur itu keahlian tangannya dia ya. Namanya craftsmanship ya. Craftsmanship, dia punya keahlian tangan. Itu di perusahaan mobil Audi. Wah keren, filmnya keren. Nanti minggu depan kita pasang deh. Nah, mereka dibayar mahal, tapi pekerjaannya sedikit gitu. Pekerjaannya nggak banyak karena output yang diharapkan juga mobil itu diharapkan karena itu tipe R8 ya. Tipe R8 itu adalah Audi yang sport yang nggak perlu diproduksi banyak, hanya dijual pada orang-orang kaya. Orang kaya, tapi belinya adalah 10 miliar, 12 miliar, 13 miliar satu mobil. Dan perusahaannya untung aja tetap. Nah, itu minggu depan saya pasang film. Nah, itu banyak memperkerjakan silver lining. Itu yang Austin tanya itu. Orang-orang tua yang masih senang, yang masih dihargai, ya, karena dia punya craftsmanship dan dia nggak takut. Walaupun dikontrak, dia nggak takut juga gitu, karena masih banyak yang mau kontrak dia gitu. Itu kira-kira ya Austin ya jawabannya ya. Oke, Pak. Nah, sebenarnya saya karena ini aja Pak, karena ada ketakutan tersendiri gitu orang tua kita gitu. Secara umum ya, kecuali orang-orang yang punya keahlian khusus, nah itu ya. Oke, terima kasih. Lanjut Hilwa ya. Hilwa, gimana tanyanya? Saya mau nanti menjawab Hilwa, Saswina dan Elvira ya, siapa? Yang lain belum bisa ya, karena ini udah sore, udah mau sholat. Saya cepat dulu. Ya coba Hilwa cepetan aja. Pak, saya pengen nyoba nanya Pak, tadi kan Bapak bahas tentang temporary workers yang sekarang lagi pengen sering-sering dipakai nih Pak, dan katanya banyak sisi positifnya. Tapi menurut saya juga kalau misalkan temporary workers itu bukannya malah pekerjaannya karena ganti terus tuh Pak, jadi kayak susah adaptasi dan harus ngajarin pekerjaannya dari awal. Dan tadi kan selain temporary workers itu kita harus juga nanamin kayak meaningfulness-nya kalau misalkan seorang pekerja di suatu perusahaan. Kalau misalkan temporary workers itu bukannya lebih susah nanamin meaningful-nya ya Pak ya, karena kan dia ada di lokasi dan ya betul lah. Pertanyaanmu atau pendapatmu sebenarnya benar juga. Artinya gini, terlampau sering-sering ganti. Nah nanti ada persoalan manajemen lagi nih, persoalan manajemen. Kalau kita terlampau sering-sering ganti, itu ada yang namanya sebenarnya kestabilan, semacam kestabilan perusahaan yang terganggu. Ya, sering sekali ganti orangnya, ya. Jadi stability-nya nggak tercapai. Nah itu ada ganti orang, itu di Indonesia secara umum ya, itu masih punya image jelek, image-nya masih negatif. Kenapa? Karena dianggap orang itu pada nggak betah di situ. Ya. Sekarang para pengusaha di Indonesia sampai sekarang itu masih bangga bahwa pekerja saya ini udah 20 tahun, 30 tahun. Dia bangga dengan itu, ya walaupun berat menggajinya ya, karena terus makin lama makin mahal dia bayarnya. Karena dia menganggap bahwa dia punya hubungan baik dengan karyawannya bertahun-tahun dan nggak terlampau sering ganti.
Untuk meyakinkan customer-nya dia ngomong begitu. Sekarang pengusaha-pengusaha Indonesia gitu. Ini pegawai saya ini udah 20 tahunan loh. Ya, kadang dia ngomong juga ke supplier saya tuh bantu saya udah 15 tahun lebih. Dia bagus, dia senang dengan kestabilan. Nah, sebenarnya nggak salah juga sih, ya, nggak salah juga. Makanya sebenarnya temporary worker dan sebagainya ini sebenarnya ide baru ya, ide yang negara-negara maju yang melakukan ini gitu. Nah, di samping itu memang pegawai-pegawai tetap yang kelamaan itu memang membebani perusahaan ternyata tanpa terasa. Ya itu sebenarnya. Just menurut saya pemerintah sekarang tuh akhirnya mencoba menerobos keterkinian. Sekarang memang orang lebih suka seperti itu dia coba. Maka orang bilang sekarang undang-undang Ciptaker itu lebih memihak pada pengusaha gitu loh. Karena untuk meringankan beban tetap. Nanti kalau Anda belajar keuangan, Anda terasa banget. Perusahaan-perusahaan Indonesia ini beban tetapnya terlampau tinggi. Maka teorinya harus dibikin semuanya variabel. Beban tetap itu, Anda mau jual berapa aja, Anda tetap kena biaya itu. Nah, nanti Anda belajar di ekonomi teknik tuh, BEP namanya, Break Even Point Analysis. Saya juga janji sama kalian untuk ngajarin itu. Karena itu logikanya dari situ. Tapi yang lebih modern, yang lebih baru adalah semua biaya itu kalau bisa diusahakan menjadi variabel. Artinya apa? Biaya itu akan keluar kalau kita jualan. Kalau kita nggak jualan, kita nggak kena beban itu. Nah itu perusahaan yang lebih kuat kayak gitu. Tapi perusahaan jual nggak jualan tetap kena biaya tetap sekian. Nah itu tinggal nunggu matinya aja tuh. Tapi perusahaan di Indonesia masih banyak yang namanya fixed cost. Ya, namanya fixed cost. Fixed cost tuh di Indonesia tinggi, sangat tinggi. Mungkin dibandingkan rata-rata dengan negara-negara maju, kita tuh perusahaan kita terbeban dengan fixed cost yang terlampau berat. Begitu ya Hilwa ya jawabnya. Oke, lanjut dong ya, kita mau agak cepat, sorry. Tadi namanya agak susah. Saswina Ya, yuk. terima kasih banyak Pak. Ya, Saya kasih. mau tanya, sebenarnya agak berhubungan dengan pertanyaan Hilwa juga. Tadi kan kalau misalkan di job design ada banyak faktornya ya Pak, dari how, when, why, dan sebagainya. Terus kalau misalkan saya lihat itu tuh faktor-faktornya susah untuk diukur, kayak pengukuran itu kayak gimana ya Pak. Terus berhubungan juga sama kalau misalkan banyak penggantian karyawan, berarti kan penilaiannya juga berubah terus Pak. Itu gimana cara menetapkan kualitas perusahaannya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Kamu kayaknya tertarik dengan pernyataan saya yang di sini ya, sebentar ya. Saya lagi berusaha menggambarkan pertanyaanmu dengan tepat. Saya menebak dulu nih ya, Sepertinya, bentar. Terkait tema yang mana ya, Saswina ya pertanyaanmu? Yang tadi ada kayak bagan gitu Pak, yang why, when. Oh iya. Ini ya. Ya. Ini ya. Lebih ke sini ya. Nah, terus yang kamu tanya apanya? Tentang job design ini kan? Iya, tentang job design kan berarti dari, kalau yang saya tangkap berarti dari sebelum posisi-posisinya ada kan ya Pak, terus kayak dinilai kira-kira untuk perusahaan itu pekerjaan seperti apa sih yang tepat. Nah, tapi kan kalau misalkan yang kayak mental and physical characters, terus juga organizational objectives and motivation, itu kan bukan sesuatu yang gampang untuk diukur ya Pak. Nah, cara pengukuran itu seperti apa? Oke. Tidak semua perusahaan melakukan ini secara lengkap gitu ya. Makin bagus perusahaannya, jadi perusahaan-perusahaan yang cukup kuat dan dia divisi human resource development-nya dilengkapi dengan psikolog gitu ya. Dia akan melakukan ini gitu loh. Ya. Kenapa? Karena teman-teman kita di psikologi itu diajarin ngukur. Kayak kita juga, dia ngajarin ngukur. Kalau kita ngukur yang lebih industri, kalau dia ngukur orang. Termasuk motivasi orang. Jadi yang Saswina bilang, Pak itu nggak bisa diukur, ternyata bisa diukur. Kalau kita ngomong teman-teman yang sekolah di psikologi, oh itu ada ukurannya tuh, ya. Walaupun ukuran-ukurannya mereka harus umumnya disuruh ngisi pertanyaan dan sebagainya, tapi kemudian dia tetap bisa mengukur atau membedakan antara yang punya motivasi tinggi atau tidak dan sebagainya. Itu jawabannya sebenarnya. Ya, jadi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, pasti dia melakukan dukungan-dukungan itu. Kalau perusahaan yang lebih kecil, menengah atau kecil,
ya dia nggak akan banyak melakukan ini gitu, ya. Dia akan sangat sederhana saja bagaimana job itu dia desain, ya. Bahkan kadang-kadang nggak pernah desain, ya. Dia bilang, Pak, saya mau bekerja, saya udah diterima, saya mau bekerja. Ya udah, kamu belajar deh. Oh, udah gitu aja. Ya, jadi nggak ada desainnya, ya. Ya, makin kecil perusahaan makin, padahal sebenarnya itu yang perlu bantuan orang TI kan. Orang TI itu harus bantu perusahaan-perusahaan yang kecil karena yang tidak efisien dalam hal itu. Tapi yang bisa menjalankan banyak konsep-konsep yang kayak gini ya sebenarnya perusahaan besar. Baik, Pak. Itu ya. Kita lanjut dulu. Terakhir ya, lupa namanya. Sebentar yang tadi. Siapa yang nanya tadi depannya Efrina atau apa? Efrina ada yang Ya namanya? Pak Efrina, tapi pertanyaan saya sama kayak Austin tadi Pak. Jadi udah cukup ya. Iya Pak, makasih Pak. Sekarang udah 11:30, sorry ya, yang salah saya nih, terlambat. Kita harus stop dulu pertemuan ini. Makin menarik ya, pelajaran TI itu makin menarik, makin terasa bahwa kita memang harus hadir di situ. Orang-orang yang punya concern, punya kepandaian tuh harus punya concern karena untuk membantu secara umum industri di Indonesia. Baik, saya mau pamit dulu ya. Ini kita stop share dulu ya, stop share. Terima kasih banyak. Saya janji minggu depan nggak telat lagi. Ini lupa saya tuh sebenarnya Jumat aja. Jadi bimbingannya kelamaan. Baik, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.